Oke, selamat jumpa kembali teman-teman dimanapun kalian berada. Kali ini kita bahas soal SIMAK UI dari nomor 20 sampai kita bahas 4 soal karena kita sudah agak lama tidak upload karena kebetulan ada beberapa kesibukan di sekolah. Juga ada beberapa siswa kita yang bimbel online juga, jadi agak lama video ini. Begitupun tidak akan menjadi masalah. Kita bahas. Sebelum kita bahas, saya ulangi lagi, soal ini sudah ada di link deskripsi. Kalian download, kalian kerjakan, lalu kalau kalian berkenan, lihat ke video ini. Oke, nomor 20. Kita mulai. Manakah ringkasan yang paling tepat? Ringkasan, definisi ringkasan bukan berarti semata ringkas. Ringkasan berarti harus mengandung poin-poin dari masing-masing paragraf. Setidaknya ada keterwakilan dari beberapa paragraf. Kalau 3 paragraf, berarti keterwakilan dari paragraf pertama, kedua, ketiga. Biasanya adalah yang diambil ide pokoknya. Yang diambil biasanya ide pokoknya. Tapi begitu pun dalam soal, idealnya begitu, harus ide pokoknya yang diambil. Tapi begitu pun dalam soal, kadang kita menemui hal-hal berbeda. Bukan berarti itu salah, tetapi kadang kita harus mencari yang paling benar. Apakah A mengandung poin pada A, poin pada B, dan pada C, dan selanjutnya. Oke, kita lihat ke nomor 20 ini. Pertama katanya, saat ini ilmuwan sedang mengembangkan sebuah sistem untuk memprediksi. Oke, ini masih penjelasan dari paragraf pertama. Teknologi baru tersebut sudah memiliki hukum empiris. Oke, artinya harus mengandung dari sini juga dari sini. Idealnya adalah dari ide pokoknya ini juga dari ide pokoknya ini. Itu yang idealnya. Tapi kadang dalam soal tidak seperti itu dimunculkan. Itulah mungkin kreativitas pembuat soal. Oke. Manakah ringkasan yang paling tepat dari bacaan di atas? Kita pilih A. Cara kerja kecerdasan buatan untuk memprediksi gempa bumi dapat disejarkan dengan kerja neuron di otak manusia. Oke. Cara kerja. Padahal kita saat ini dalam teks ini adalah sedang membahas bahwasannya sekelompok ilmuwan sedang mengembangkan. Begitu ya. Jadi itu yang paling utama. Sekelompok ilmuwan sedang mengembangkan. Bukan pada menyamakan. Saya tidak bilang salah, tapi harusnya kalau kita meringkas bahwasanya hal ini sedang terjadi. Bahwasanya para ilmuwan sedang memprediksi, sedang membuat sistem. Itu intinya yang sedang dibicarakan di sini. Jadi saya pikir oke, kita bikin sebagai benar, tapi kayaknya bukan itu jawabannya. Karena kita sedang membahas saat ini sistem sedang dikerjakan, begitu ya. Kecerdasan buatan untuk memprediksi gempa bumi sedang dikembangkan. Yes. Ya kan sedang dikembangkan sistem itu dengan memperlihatkan beberapa variabel. Oke, dia sudah membicarakan poin pertama sedang dikembangkan meski baru kemudian dengan beberapa variabel yang meski kemudian ini tidak diambil dari ide pokok poin kedua. Yang pasti saat ini sedang dikembangkan itu yang paling inti. Artinya B jauh lebih benar dari A. Jadi kita salahkan, ini B. Untuk memprediksi gempa bumi, AI memperhatikan variabel. Juga salah. Kan kita sedang fokus bahwa saat ini sedang dikembangkan. Agar dapat memprediksi kejadian, AI membutuhkan data sensor. Saya pikir juga salah. Oke. Yang paling benar adalah B. Bahwasanya saat ini sedang dikembangkan. Oke. Meski memang masih kurang ideal jawaban B itu. Karena tidak mengambil poin pokok dari sini sama dari sini. Tapi intinya adalah yang paling benar dari nomor 20 ini adalah bola. Jawaban kita bola. Nomor 21. Gagasan pokok kalimat 7. Saya ulangi kembali, ini selalu muncul. Gagasan pokok kalimat 7, berarti kalau gagasan pokok kita harus fokus mencari subjek predikat. Oke, subjek predikat kalimat 7. Ada konjungsi. Setiap ada konjungsi itu bukan bagian dari inti. Oke,
Kalau ada konjungsi di awal kalimat itu bukan bagian dari inti, itu bagian dari keterangan. Oke, ada melalui. Sampai mana kekuatan kata melalui ini? Sampai mana kekuatannya? Melalui pembelajaran mendalam dari AI, kan sampai di sini dia. Melalui pembelajaran mendalam dari AI, sampai di situ kekuatannya, maka ini sudah pasti bukan bagian dari kalimat inti. Sudah pasti bukan bagian dari kalimat inti. Oke. Ini bukan bagian dari kalimat inti. Pola kalimat biasanya S, P, O, K. Tapi jangan salah, tidak selamanya subjek mendahului predikat. Tidak selamanya subjek mendahului predikat. Oke, saya ambil dulu contoh di dalam kalimat ini. Kalimat 1. Saat ini kan konjungsi. Oke, bukan bagian dari subjek predikat. Kita lihat para ilmuwan. Apakah kedudukannya ini sudah potensial sebagai subjek, sudah masuk akal? Iya. Berarti dalam hal ini subjek mendahului predikat. Sekarang kalimat 7 kita perhatikan. Ini bukan. Mestinya yang idealnya adalah subjek predikat. Tapi kita lihat, ini kan bukan ini yang saya coret ini. Berarti yang mungkin adalah akan ditemukan. Tapi apakah mungkin akan ditemukan sebagai subjek? Tidak. Berarti dia lebih cenderung sebagai apa? Predikat. Lalu bagaimana rumus mencari subjek adalah tanyakan apa atau siapa terhadap kata yang mungkin berkedudukan sebagai predikat. Saya lihat misalnya kalimat 4. Apa yang sudah memiliki, itu kan kata yang berpotensi sebagai predikat, maka jawabannya adalah teknologi terbaru. Maka itu subjeknya. Apa yang dapat melihat? Yang dapat melihat adalah AI. Apa yang sangat sempurna, kalimat 6, aplikasi tersebut. Lalu kita lihat pada kalimat 6, yang kemungkinan besar sebagai kalimat 7 sebagai predikat adalah, seperti yang bilang tadi, akan ditemukan. Masukkanlah rumus itu. Apa yang akan ditemukan? Ternyata ini. Jadi kalimat ini sebenarnya bisa kita buat lebih bagus lagi. Melalui pembelajaran mendalam dari AI, pola-pola yang tidak ditemukan manusia sebelumnya akan ditemukan. Sebenarnya begitu kalimat itu. Tapi dibuat agak lebih berbelit. Saya ulangi sekali lagi, tidak selamanya subjek mendahului predikat. Lagi pula gampang saja cara mencari subjek. Tanyakan apa, seperti yang saya bilang tadi, apa, siapa, terhadap kata yang mungkin berkedudukan sebagai predikat. Oke, intinya adalah akan ditemukan predikatnya, pola-pola subjeknya. Jadi kalimat intinya adalah pola-pola yang tidak ditemukan manusia sebelumnya akan ditemukan. Mana itu? Oke, salah A. B benar. Pola-pola sebelumnya tidak ditemukan. Salah. Pola-pola akan ditemukan melalui. Oke, mungkin. Oke, mungkin juga. Oke, karena kita lihat tadi dalam soal ini predikatnya adalah akan ditemukan. Subjeknya adalah pola-pola. Berarti pola-pola akan ditemukan. Berarti gitu ya. Mana yang ada pola-pola ditemukan? B. Salah. C. E. Lantas pilihan kita B atau D atau E. Kita akan mencari gagasan pokok. Gagasan pokok itu subjek, predikat. Kebetulan semuanya ini benar. Tapi kita harus mencari yang paling benar. Lalu apa itu? Subjek, predikat, berarti kita harus mencari inti dari subjek, inti dari predikat. Jadi gagasan kalimat itu sebenarnya hanya 2 kata. Hanya 2 kata saja. Kalau kemudian ada beberapa kata, itu tidak masalah. Tapi yang paling inti sebenarnya hanya 2 kata saja. 1 dari subjek, 1 dari predikat. Oke, misalnya saya bikin seperti ini. Mangga busuk sudah dibuang. Intinya kan mangga busuk subjek, sudah dibuang predikat. Intinya mangga busuk, busuk atau mangga? Mangga.
Sudah dibuang, intinya dibuang atau sudah dibuang, berarti mangga dibuang, harusnya 2 kata. Jadi kalau seperti ini udah yang paling singkat aja B. Kenapa B? Kita perhatikan pola-pola. Kan kata yang ini sudah meluaskan kata ini. Berarti intinya kan pola-pola. Berarti ini tidak perlu akan ditemukan. Intinya akan ditemukan apa? Ditemukan atau akan? Berarti ini. Berarti sebenarnya kalimat intinya pola ditemukan. Atau pola-pola ditemukan. Manalah itu? B lah jawaban kita. Oke, pola-pola ditemukan. Oke. Sekarang nomor 22. Kata yang ditulis dalam bacaan di atas. Kata yang ditulis salah dalam bacaan di atas terdapat pada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita perhatikan. Dia fokus pada kata yang ditulis salah. Berarti tidak baku. Berarti gitu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Saat ini para ilmuwan Harvard sedang mengembangkan sebuah sistem. Sistem apa sistem? Sistematis yang dapat memprediksi PR-nya tidak hilang. Karena seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, KTSP kalau jumpa konsonan dia tidak hilang. Memprediksi waktu dan tempat gempa bumi akan terjadi. Sepertinya tidak ada penulisan kata yang salah di sini. Mereka menggunakan aplikasi kecerdasan buatan atau AI, untuk mewujudkannya. Mewujudkan atau mewujudkan? Mewujudkan, bukan mewarisi. Tidak ada sepertinya juga yang salah. Kelompok peneliti tersebut telah melatih kecerdasan buatan untuk mengolah data sensor. Jumlah besar menerapkan pembelajaran. Sepertinya sampai di sini pun saya lihat tidak ada yang salah. Lanjut, kalimat 4. Teknologi terbaru sudah memiliki hukum empiris tentang kapan, seberapa besar, di mana itu dipisah. Setiap di yang menyatakan tempat itu dipisah akan terjadi. Juga saya lihat tidak ada yang salah. AI dapat melihat beberapa kemungkinan sekaligus bahkan menimbang yang lebih kompleks. Juga tidak ada yang salah, kompleks ya, bukan kompleks. Saya pikir saya tidak tahu. Nomor 22 ini saya tidak menemukan satu kata pun yang salah di sini. Tapi penggunaan katanya ada yang salah. Tapi penulisan kata yang salah saya tidak menemukan. Jadi saya tidak bisa menjawab nomor 22. Karena memang penulisan katanya tidak ada yang salah. Pemilihan katanya oke, ada yang salah. Tapi penulisannya tidak ada. Jadi saya pikir nomor 22 mungkin salah soal dalam pemikiran saya. Karena toh yang membuat soal juga adalah manusia. Saya pikir ada sepertinya yang keliru. Siapa tahu kompleks kian tanpa S. Atau sistem tanpa E tapi I. Atau di mana harusnya digabungkan kian dalam soal itu. Saya tidak paham. Tapi saya pikir nomor 23 tidak ada. Sekarang masuk kita nomor 23. Penggunaan kata sambung yang salah terdapat pada 2, 3, 4, 5, 6. 2. Mereka menggunakan aplikasi kecerdasan buatan untuk mewujudkannya. Tidak masalah. Ada untuk di sini. Kelompok peneliti tersebut telah melatih kecerdasan buatan untuk mengolah data sensor dalam jumlah besar dan menerapkan pembelajaran mendalam. Maka prediksinya lebih akurat. Sepertinya benar, tapi sepertinya juga salah. Coba saya ubah kalimatnya. Kelompok peneliti tersebut telah melatih kecerdasan buatan untuk mengolah data sensor dalam jumlah besar dan menerapkan pembelajaran mendalam supaya prediksinya lebih akurat. Saya pikir justru lebih bagus kata supaya. Atau kalau kita ganti misalnya jadi sehingga.
data sensor dalam jumlah besar, dan menerapkan pembelajaran mendalam sehingga prediksinya lebih akurat. Artinya penggunaan kata maka lisannya kurang tepat. Jadi sejauh ini jawaban kita adalah kalimat 3. Kalimat 4. Kalimat 4. Ya, kalimat 4, konjungsi yang salah. Teknologi terbaru sudah memiliki hukum empiris tentang kapan. Oke, benar. Oke. AI dapat melihat beberapa kemungkinan sekaligus, bahkan itu mempertegas bahwasanya ternyata tidak hanya melihat tetapi juga menimbang. Tidak hanya melihat tetapi juga menimbang. Tidak hanya mengkritik tetapi juga memberikan sumbangan. Kira-kira begitu. Ada yang mau dipertegaskan. Kalimat 6 diterapkan pada sudah. Jawaban kita adalah kalimat 3. Jawaban kita adalah kata sambung yang salah adalah kalimat 3. Kita lihat dulu sudah berapa menit.